Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus. Seperti biasa pembahasan kita kali ini tentang uang, pinjol, dan galbe. Mungkin ada yang belum tahu ya tentang istilah BI checking dan slik OJK. Jadi kali ini saya memberikan informasi tentang hal tersebut. Apa yang dimaksud BI checking dan slik OJK. Langsung saja ke pembahasan ya. BI checking dan slik OJK itu adalah sebuah sistem yang merekam riwayat pinjaman seseorang atau kredit seseorang. Jadi untuk menilai kelayakan seseorang itu layak mendapatkan kredit atau tidak. Apabila catatan seseorang tersebut saat melakukan kredit dinilai baik, maka pinjaman bisa dilakukan. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang memiliki riwayat pinjaman buruk, maka pinjaman atau kredit tidak bisa diajukan. Dan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang masuk dalam daftar blacklist BI, checking atau slik OJK. Antara lain, terlambat membayar angsuran kredit pinjaman secara berulang-ulang, walaupun dalam jumlah yang kecil. Jadi keterlambatan itu juga mempengaruhi guys ya, walaupun jumlahnya kecil. Yang selanjutnya, gagal membayar atau menyelesaikan kredit pinjaman, dan ini sangat mempengaruhi skor kreditnya sebagai kredit bermasalah. Yang ketiga nih, pemakaian kartu kredit secara berlebihan. Terus kartu kreditnya itu menunggak, tidak membayar tagihan, itu bisa dikenakan sanksi tersebut. Yang keempat, riwayat kredit yang buruk di lembaga keuangan selain bank, mungkin pinjol, mungkin koperasi, mungkin di leasing. Yang kelima, menjadi penjamin kredit orang lain. Nah, menjamin kredit orang lain ya, saya ulangi. Itu juga bisa berdampak kepada blacklist BI checking atau slik OJK. Karena dia juga harus bertanggung jawab kepada orang yang dijaminnya. Dari penyebab ini maka akan berdampak buruk pada blacklist checking slik OJK. Adapun dampak buruknya, satu, kesulitan mendapatkan kredit baru di bank atau lembaga keuangan lain, pinjol, leasing, kredit rumah, pokoknya terkait dengan pinjam meminjam lah itu. Ya. Yang kedua, diberikan suku bunga yang lebih tinggi jika pengajuan kredit orang tersebut disetujui meskipun dia punya catatan buruk. Nah, bunganya berbeda dengan bunga yang sewajarnya. Nomor tiga nih, menyulitkan akses pada produk keuangan lain seperti kredit kendaraan, kredit rumah, KPR, pinjol, dan lain-lain. Dia nggak bisa lagi mengakses ke situ. Semuanya tertutup karena ada catatan riwayat buruk tadi. Yang keempat, mempengaruhi reputasi finansial. Maksudnya gini, catatan kredit buruk itu tadi tidak hanya mempengaruhi hubungan antara seseorang yang bermasalah dengan bank, tetapi juga dapat mempengaruhi reputasi finansialnya. Mungkin seseorang itu ingin berencana menjadi pengusaha ya, atau mungkin menjadi kontraktor gitu ya. Dia kan perlu modal, dan modal itu mungkin harus didapatnya dari meminjam bank. Nah, di situ dia pasti tidak bisa. Terus mungkin dia menjadi ataupun melamar pekerjaan di sektor keuangan. Karena dia punya catatan tadi, itu juga tidak bisa. Dan dampak tersebut sebetulnya bisa diatasi sih. Cara mengatasinya seperti ini ya. Satu, melunasi tunggakan pinjaman di bank atau pinjol yang terdaftar OJK biar tidak lagi memiliki catatan buruk. Yang kedua, menghubungi lembaga keuangan yang bersangkutan untuk menegosiasikan pembayaran tunggakan pinjaman. Jadi komunikasi dengan bank apabila ingin melakukan pelunasan pinjaman-pinjamannya. Jadi semua pinjaman yang mungkin menunggak, telat bayar itu selesaikan dulu semuanya. Yang ketiga, mengajukan permohonan perbaikan data ke OJK jika sudah melunasi utang. Nah, setelah selesai semua hutangnya, langsung kita melapor ke OJK. Bahwasanya tidak ada lagi permasalahan ataupun telat bayar pada
pinjaman-pinjaman yang ada di bank ataupun lembaga keuangan lain. Ya, mungkin teman-teman semuanya bertanya-tanya, kalau kena OJK, slik OJK ini berpengaruh tidak dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang lain? Tidak berpengaruh, kecuali yang dua tadi ya, mau jadi pengusaha atau bekerja di lembaga keuangan. Tapi kalau memang pengusaha ini sudah banyak modal, kan nggak perlu lagi pinjam, berarti kan nggak bermasalah. Ya, kesimpulannya, blacklist BI checking atau slik OJK adalah kondisi di mana seseorang memiliki riwayat kredit buruk yang tercatat dalam sistem layanan informasi kredit OJK. Mungkin teman-teman ada yang lebih berpengalaman mengenai BI checking ataupun slik OJK ini, silakan saja komentar di bawah ya. Jadi tidak usah panik, tidak usah bingung nanti bagaimana slik OJK, bagaimana BI checking, tidak usah bingung. Kalau memang sudah bermasalah, ya sudah. Itu tadi cara-cara untuk mengatasinya sudah ada. Oke, terima kasih. Itu saja, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semuanya yang saat ini dalam permasalahan hutang terselesaikan. Yang masih ada galbe di pinjol terselesaikan. Pada intinya kita semua tidak mau berhutang. Maka dari itu kita berupaya sungguh-sungguh untuk melunasi hutang-hutang yang ada. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.